Kisah ini bercerita tentang sepasang suami istri bernama Argo Willis dan Anning Welas. Mereka tinggal di sebuah desa yang kehidupan masyarakatnya penuh kedamaian. Desa itu dikelilingi perbukitan hijau dan terdapat sungai yang airnya mengalir sangat tenang dan letaknya tak jauh dari tempat mereka tinggal. Kehidupan rumah tangganya mereka sangat harmonis karena keduanya saling mencintai hingga pada suatu ketika Argo Willis memutuskan untuk pergi meninggalkan desa itu guna melakukan pengembaraan panjang demi menggapai keinginan tujuan yang lebih besar dari hidupnya yang selama ini ia jalani. Sebelum berangkat, Argo Willis berpesan kepada istrinya jika saat dirinya dalam perantauan, istriku harus selalu dapat menjaga dirinya baik-baik. Anning Welas sebagai seorang istri yang patuh terhadap perintah suaminya dan memiliki hati yang mulia, berjanji akan selalu menjaga kesucian dirinya serta akan setia menunggu kepulangan suaminya hingga kembali ke rumah. Wahai Adinda Kolas, besok aku akan pergi mengembara untuk mencari sesuatu dalam waktu yang sangat lama untuk memenuhi kebutuhan hidup kita yang lebih besar lagi. Untuk itu, selama kau tinggalkan sendiri, jagalah dirimu baik-baik hingga aku kembali dari perantauan kepadamu. Baiklah Kakang, percayalah padaku. Aku istrimu akan selalu setia menunggumu hingga Kakang kembali lagi ke rumah. Maka berangkatlah Argo Willis walau dengan hati yang berat untuk berpisah dengan istrinya walau hanya sementara waktu. Demikian juga dengan Welas memiliki rasa yang sama. Begitu berat hatinya untuk berpisah dengan suami yang dicintai. Hal ini terlihat dari wajahnya yang melukiskan kesedihan. Akhirnya Welas pun merelakan kepergian suaminya. Hari berganti, bulan pun terus berlalu hingga bertahun-tahun lamanya tanpa ada kabar berita dari Argo Willis. Wening masih setia menunggu kedatangan suaminya. Meskipun banyak pria lain yang mencoba mendekati dirinya karena parasnya yang cantik, Anning Welas tetap memegang teguh janjinya. Wahai gadis cantik, tidakkah kau merasa kesepian selama ini? Maaf, aku tidak akan mengkhianati ucapan janjiku terhadap suamiku. Untuk itu, kumohon pergilah dan biarkan aku menikmati hidupku seperti ini. Godaan ini terus datang menghampiri Welas. Namun dengan keteguhan hatinya, ia menolak semua laki-laki yang mendekati dan merayunya. Singkat cerita, akhirnya Argo Willis telah berhasil mendapatkan keinginannya dan ia pun mengakhiri pengembaranya untuk kembali pulang ke rumah untuk dan bertemu istri yang dicintainya. Argo Willis pun berjalan pulang ke desa. Di tengah perjalanannya, ia terus membayangi wajah istrinya yang cantik yang telah lama ditinggalkannya. Lembah, bukit, sungai, dari setiap desa yang dilaluinya. Akhirnya sampailah Argo Willis di rumahnya. Maka dengan perasaan rindu dipanggillah istri tersayangnya. Istriku, ini kakang telah kembali pulang. Kamu ada di mana ya? Setelah berapa kali dia memanggil istrinya dan tidak juga ada yang mendengar jawaban dari dalam rumahnya, akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke kebun, di mana ia teringat istrinya selalu berada di kebun jika tidak ada di rumah. Lalu Argo Willis pun bergegas menuju ke kebun yang biasanya dulu ia lakukan bersama istrinya. Setelah ia berjalan melewati beberapa petak sawah dan hampir tiba di kebun,
Ia dari kejauhan melihat sebuah pemandangan yang mengejutkan. Aning Welas sedang berbicara bersama seorang laki-laki. Terbakarlah rasa cemburu yang hebat. Argo Willis langsung menuduh istrinya yang telah berkhianat dan melanggar janji kesetiaan mereka. Welas, inikah yang selama ini kau lakukan di saat Kakang merantau untuk mencari kebutuhan hidup kita? Kau telah ingkar dengan janji yang telah kau ucapkan waktu itu, Welas. Dengan rasa emosi, maka disuruhlah istrinya pulang ke rumah. Aning Welas yang merasa tidak pernah berselingkuh mencoba menjelaskan bahwa laki-laki tersebut adalah orang lain yang tidak ada hubungan asmara dengannya. Ia adalah laki-laki yang sedang kelelahan setelah berjalan jauh untuk beristirahat sejenak. Kakang, Adinda tidak seperti apa yang ada dalam pikiran Kakang. Laki-laki yang sedang bersama Adinda itu bukan siapa-siapa. Dia hanya orang yang kebetulan sedang lewat dan minta izin untuk beristirahat sejenak karena habis berjalan sangat jauh. Dan hanya bertanya saja, apakah nama desa yang akan dituju itu sudah dekat dari sini? Karena sudah dirasuki rasa cemburu dan terlanjur dikuasai emosi, Argo Willis tidak mempercayai ucapan istrinya. Aning Welas pun karena kesal akhirnya pergi dari rumah, berlari menuju kali yang ada di dekat rumahnya. Argo Willis pun mengejarnya. Setelah tiba di tepi sungai, Welas pun berkata kepada Argo Willis untuk membuktikan kesetiaan dan nama baiknya. Kakang, saya akan menyeburkan diri ke dalam kali yang keruh ini. Jika saya berbohong pada Kakang, maka mata air kali yang keruh ini akan tetap seperti ini keruh dan bau. Namun, jika air ini berubah menjadi bening dan tidak berbau busuk, berarti perkataanku benar. Aku tidak bohong pada Kakang. Aning Welas membuktikan ucapannya. Dia pun masuk ke dalam kali yang saat itu deras dan akhirnya ia hilang. Hanya bunga yang ia genggam yang masih tersisa dan air yang tadinya keruh dan bau pun berubah menjadi bening dan wangi. Hal itu membuktikan bahwa kesetiaan Aning Welas terhadap Argo Willis benar apa adanya, jujur dan tidak berbohong sedikit pun. Argo Willis pun baru tersadar dan menyesal dengan apa yang ia telah lakukan terhadap istrinya adalah sebuah kesalahan. Namun sayang istrinya telah tiada terbawa arus air yang mengalir deras. Hanya setangkai bunga yang dibawa Welas yang masih ada tertinggal di pinggir kali. Argo Willis pun mengambil bunga itu lalu dipeluknya. Melihat kenyataan itu, Argo Willis pun langsung didera rasa bersalah dan menyesali kecurigaannya yang membabi buta sampai tidak percaya dengan ucapan istrinya yang setia. Untuk menghormati kesetiaan serta kejujuran sang istri, akhirnya kali itu diberi nama Kali Bening. Dari cerita ini, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa jangan pernah mendahului emosi dalam bertindak. Dan jika seseorang berkata jujur, maka balasannya adalah sebuah keharuman.